Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk datang boleh beribadah di tempat ini. Ya Tuhan, biarlah puji-pujian kami menjadi sebuah korban yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami, layakkan kami di dalam ibadah kami ini. Urapi pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini saya ada kesempatan untuk boleh melayani di dalam kebaktian pukul 7 pagi tadi. Ya, pukul 7. Saudara, waktu saya datang tadi saya berkata kepada Pak Beni, ya, saya berkata terima kasih. Ketika saya datang sebenarnya saya diberkati. Saudara, saya melihat ada banyak orang-orang tua, lansia, mereka yang umur 60 ke atas, mereka boleh datang beribadah. Sungguh luar biasa saudara, ada sebuah hati mereka yang haus rindu untuk beribadah. Sampai saya tanya, apakah ada yang berusia 80 tahun? Ada juga yang angkat tangan. Saudara, puji Tuhan, di tengah-tengah suasana virus corona ini tidak menghalangi orang-orang yang rindu, yang datang berbakti. Mereka boleh berbakti, datang mencari Tuhan. Biarlah setiap kita yang hadir pada pagi hari ini juga kita memiliki sebuah hati yang rindu untuk beribadah, rindu untuk mencari Tuhan. Bahkan saudara, ya, kita bersedia berkorban untuk datang beribadah bersama-sama. Karena kita percaya saudara, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Jikalau Tuhan tidak berkenan, mau virus apapun saudara tidak akan datang kepada kita. Asal kita juga menjaga kesehatan yang baik. Dan saya percaya kalau kita punya motivasi yang benar, kita boleh beribadah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Jikalau saudara sudah menemukannya, saya akan baca untuk saudara sekalian. Ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara hari ini tentang lurus di tengah kebengkokan, ini adalah tema kita. Saudara sekalian, saya mengambil kata jujur, ya, tulus, lurus, itu jujur. Saudara, kata jujur itu merupakan sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, tapi sebenarnya tidak mudah untuk kita melakukannya. Sebab kenapa saudara tidak mudah? Karena kita ini adalah manusia yang berdosa.
Kemauan kita itu adalah senantiasa bertolak belakang. Keinginan kita selalu melawan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Saya percaya setiap orang tua ketika mereka dikaruniakan anak, pasti mereka berusaha untuk mendidik anak mereka. Bagaimana anak ini boleh belajar menjadi seorang yang tulus, menjadi seorang yang lurus, seorang yang benar. Ketika pergi ke sekolah, ketika mereka di tempat kerja, ketika mereka dimanapun, mereka bisa belajar dengan baik. Saudara, suatu kali seorang kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan siswa SMP. Saudara, saya bertanya kepada kepala sekolah ini, kenapa kamu mengeluarkan siswa ini? Lalu kemudian si kepala sekolah ini berkata, anak ini kedapatan dia mencuri soal-soal untuk ujian. Apa itu saudara? Kalau sekarang ada fotokopi, dulu itu pakai stensil, ya. Jadi saudara, anak ini yang biasanya nilainya buruk, hari itu waktu ujian, hampir boleh dikatakan setiap pelajaran dia mendapatkan nilai yang baik. Kepala sekolah itu berusaha mencari saudara. Rupanya dia itu mendapat soal, ya, mendapat hasil fotokopi, bukan fotokopi ya saudara ya. Itu ketika bawa keluar, rupanya sudah memberitahukan kepada yang bagian stensil pegawai itu, Pak, nanti tolong kalau kamu stensil ya, tambah 1 halaman ya, tambah 1. Nanti kamu kasih ke saya beri kamu uang. Saudara, ini saya lihat dengan mata kepala sendiri saudara ya. Bagaimana akhirnya terjadi ketika anak ini mau dikeluarkan, orang tuanya datang menghadap. Orang tuanya ini berkata demikian. Sesudah dari kepala sekolah, dia ke pengurus yayasan, memberitahukan kepada pengurus yayasan, maaf, sebenarnya ini bukan kemauan anak, tetapi kemauan saya, yaitu mamanya. Mamanya itu berusaha berbicara kepada pegawai yang stensil, beritahu kepada mereka tambah halaman ya, supaya berikan kepada anak itu. Betul dia melakukannya. Dan akhirnya ketahuan, saudara, bukan saja anak ini dikeluarkan, orang tuanya yang datang untuk nangis-nangis minta supaya dia dapat keringanan karena ini bukan anaknya, tetapi dia, semuanya ditolak. Dan pegawai sekolah yang bagian stensil itu juga dikeluarkan. Saudara, itulah gambaran kehidupan yang kita lihat sehari-hari. Kadang saudara, kita sebagai orang tua, kita juga tidak mengerti apa artinya saudara ketika kita mau mengajarkan anak untuk bagaimana hidup lurus, hidup benar, hidup jujur. Seringkali tanpa sadar orang tualah yang mengajarkan anak, yang membuka jalan bagi anak. Coba kamu melakukan ini, melakukan itu. Tanpa disadar, anak kita itu pun belajar bagaimana tidak jujur. Mereka berlaku untuk curang. Saudara, inilah yang terjadi juga pada orang-orang yang dibacakan firman Tuhan dari kitab Kejadian tadi. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian yang kita baca, pasal 6 ayat 5 sampai ayat 9, bagian firman Tuhan ini mengisahkan kejahatan besar manusia di bumi. Dan kecenderungan manusia adalah kejahatan semata-mata. Dengan kata lain, yang diingat, yang dipikirkan adalah hal yang jahat, hal yang tidak benar. Bahkan kalau kita dengan teliti kita melihat di dalam Kejadian pasal 6, saudara, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-6, kita melihat di sana ayat yang ke-11, ayat sampai ayat yang ke-12. Dua ayat ini kita dapat melihat di sana ada kata rusak itu 3 kali. Di dalam ayat yang ke-11 berbunyi demikian, adapun bumi itu telah rusak. Rusak kenapa saudara? Bukan gempa bumi, bukan. Mereka telah rusak oleh manusia.
telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Saudara perhatikan, manusia menjalankan hidup yang rusak. Waktu saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya terus berpikir saudara ya, kira-kira apa maksudnya dengan menjalankan hidup yang rusak? Saya punya komsel tersendiri saudara ya, anak-anak muda, ada yang baru menikah, baru bekerja, baru punya anak umur 3 tahun, 4 tahun, itu adalah anak komsel saya. Setiap hari Selasa kami selalu kumpul bersama-sama ngomong, baca firman Tuhan, sharing, dan terakhir adalah doa. Ketika mau doa, salah seorang anak komsel saya itu berkata, "Pak, tolong saya mau minta doakan." "Doa apa?" "Doa untuk istri saya." "Kenapa emangnya istrimu?" "Pak, seharusnya dia bangga. Waktu virus corona ini saya kan tidak bisa keluar, lebih banyak waktu di rumah. Harusnya dia bangga. Malah sekarang saya lebih banyak waktu di rumah, marah-marah dari pagi ngomel terus sampai malam. Pak, tolong doakan." Saya selalu berkata ya kepada keluarga, seringkali kalau ada susah cari pendeta, ada senang tidak kebagian. Saudara ya, bagaimana saya mau tegur istrimu? Ya, bagaimana saya telepon ke istrimu, kamu jangan marah-marah suamimu. Loh, saya juga sampai hari ini tidak telepon. Saya bilang, kenapa sampai istrimu itu bisa marah? Pak, istri saya itu sudah biasa. Di rumah dia sendiri, saya pergi ke kerja. Pulang sore jam 5, makan sebentar tidur, tidak banyak ketemu, tidak banyak ngomong. Sekarang tiap hari di rumah ngomong, dia juga tidak sabar ya. Tiap hari ngomong, tiap hari apa, sampai dia berkata, "Kalau bisa kamu tetap pergi kerja." Loh, kalau ada virus bagaimana? Tetap cari kerja. Saya sudah bosan lihat namamu, mukamu. Saudara ini baru punya anak umur 3 tahun. Kemarin hari ulang tahun anak umur 3 tahun. Saudara baru 3 tahun udah bosan melihat muka suami. Terus terang suaminya juga tidak jelek saudara ya. Kira-kira saya lebih cakep sedikit lah ya. Tapi saya pikir ada apa? Suamimu juga tidak jelek. Ngapain mau marah? Saya sampai hari ini tidak telepon saudara. Hanya dengan anggota cross saya ini, komsel saya ini berbicara dengan dia. Udah, kamu baik sedikit, kamu keluar beli makanan, kasih makan istrimu, udah omong baik-baik dengan dia. Saudara, ketika saya berbicara dengan anak ini, anak yang lain juga, "Pak, itu persis saya. Istri saya juga demikian." "Hah? Kok bisa sih? Harusnya senang." Rupanya saudara, saya baca berita betul. Di tengah-tengah keadaan virus corona ini, tingkat perceraian semakin tinggi. Seharusnya enggak. Bahkan anak-anak Tuhan juga mau berpisah. Karena apa? Saudara merasa, kamu datang gandeng, kamu datang ganggu saja, dan lain sebagainya. Saya bisa membayangkan keadaan ini adalah keadaan yang hidup yang rusak di bumi ini. Saudara, apa yang ditetapkan oleh Allah justru sebaliknya menjadi rusak. Hal-hal yang benar menjadi rusak. Hidup yang rusak di bumi ini. Saudara, kalau kita melanjutkannya, kita melihat betapa parahnya keadaan pada waktu itu. Kerusakan yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Bagaimana kualitas moral manusia benar-benar sudah sampai pada titik terendah. Sampai-sampai Tuhan itu mengatakan, menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Saya bayangkan saudara, Tuhan yang menciptakan manusia. Sekarang di dalam Alkitab mengatakan bahwa menyesallah Tuhan. Bahkan di sini dikatakan hal itu memilukan hatinya. Saudara, ini jangan salah. Kitab Kejadian pasal 6 itu belum
belum jauh saudara dibandingkan dengan Kejadian dari pasal 1 mulai penciptaan. Saudara, dengan kata ini awal-awal penciptaan manusia, awal-awal kehidupan manusia, baru awal hati Tuhan itu jadi sedih, menyesalkan hati Tuhan, dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, coba kita bayangkan ya, ini masih di kitab Kejadian, saudara, belum sampai ke Wahyu. Ya, baru di kitab Kejadian hati Tuhan itu menjadi murka, memilukan hati Tuhan, membuat Tuhan itu menyesal. Karena perbuatan manusia itu demikian. Akibatnya bahwa Tuhan itu berniat untuk menghapuskan semua ciptaannya, mulai dari manusia, hewan, binatang melata, bahkan semua burung di udara ikut bersama-sama akan dimusnahkan. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan demikian, saudara, kita bisa melihat di antara orang-orang yang jahat, orang-orang yang memilukan hati Tuhan ini, ada seorang yang bernama Nuh. Saudara, Nuh inilah, lewat Nuh inilah dapat justru memberikan penghiburan kepada hati Tuhan. Sehingga kita bisa melihat di sana, di dalam Alkitab mencatat Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Seorang yang intim, seorang yang dekat dengan Allah. Mungkin saudara berpikir, Nuh itu beruntung karena dia telah mengambil hati Tuhan. Apakah betul? Betul. Dia mengambil hati Tuhan. Tetapi seorang yang mengambil hati Tuhan, seorang yang mengambil hati orang yang dikasihinya, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Saudara, kalau kita benar-benar mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak kita, tentu kita tidak akan sembarangan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita juga akan berkomitmen sungguh-sungguh, saudara, hidup bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga saya percaya, sekalipun ada banyak kesulitan bagi seorang yang bernama Nuh, saudara, dia dekat dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada halangan. Ada orang-orang mungkin mempermalukan dia, ada orang-orang mengajak dia sombong, cari muka, dan lain sebagainya. Tetapi karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia rela, saudara, benar-benar hidup benar bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, saya percaya di tengah-tengah keadaan demikian ada orang-orang yang membenci Nuh. Ada orang-orang yang kepingin supaya Nuh itu boleh dihajar. Sebab Nuh itu tidak mau berkelompok, tidak mau masuk di dalam komunitas bersama-sama. Dia mau seorang diri. Saya percaya pada waktu itu ada orang-orang yang marah, ada orang-orang yang menolak, ada orang-orang yang membenci dia, dan ada orang-orang yang mungkin yang berencana untuk membunuh dia. Di dalam keadaan demikian, Nuh tetap bersandar kepada Tuhan. Nuh tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Bagaimana dia hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun orang yang katakan tidak ada artinya, karena dia tahu ada Tuhan yang memanggil dia. Dia hidup benar bagi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi dia. Saudara terkasih, inilah bagian yang dapat kita melihat bagaimana Nuh di tengah-tengah keadaan yang paling sulit, dia tetap hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di tengah-tengah zaman kita ini, saudara, kita dapat melihat zaman kita ini juga tidak jauh berbeda. Kita sulit menemukan Nuh yang berani lurus di tengah kebengkokan. Di tengah-tengah ada banyak hal yang tidak benar. Untuk melakukan hal yang benar, hal yang lurus, tidaklah mudah. Kita menemukan, saudara, orang-orang yang cenderung hatinya itu untuk boleh ikut serta. Hatinya itu menerima semua apa yang dikatakan orang. Hatinya, saudara, yang mudah untuk kompromi kepada apa yang diberitahukan oleh orang-orang kepadanya. Sehingga tanpa sadar kita sulit menemukan
anak-anak Tuhan yang berani hidup bagi Tuhan, yang berani hidup bayar harga, yang berani saudara untuk demi Tuhan, dia rela berkorban apapun. Kita sulit menemukan karena hari ini kita melihat justru orang-orang mengabaikan perkara-perkara rohani. Saya tidak berani berkata apapun saudara ya. Karena saya berkata, saya datang di tempat ini justru banyak hal saya pelajari. Yang pertama soal banyak lansia yang hadir itu sangat menginspirasi saya. Yang kedua boleh melihat saudara-saudara untuk hadir. Tapi saudara kononnya lebih banyak orang-orang pada usia ini mau beribadah. Tetapi mereka yang kira-kira umur 30 tahun ke bawah, mereka lebih senang untuk di rumah aja. Di sini tidak ada, saudara ya. Mungkin tidak ada. Tidak ada yang ngaku kali ya. Saudara, saya dengar ini orang ngomong. Saudara, kalau anak-anak muda di rumah, saya mau pakai baju tidur, mau rambut tidak disisir, belum sikat gigi, sambil tidur kakak angkat kaki, saya bisa lihat video, saya bisa mengikuti ibadah. Mau dimanapun boleh dilihat. Saya mau lihat pengkhotbah siapa pilih. Mau tidak harus gereja saya. Pengkhotbah siapa yang hebat, nyanyiannya siapa, dan lain sebagainya. Bahkan saya mendapatkan info saudara. Sekarang orang-orang sudah tinggal memilih. Yang ini pengkhotbahnya bagus, yang ini pujiannya bagus, yang ini begini, ini begini. Sehingga mereka memilih. Kenapa saudara? Anak-anak muda berasa udah cukup gitu aja, tidak usah susah-susah. Pagi-pagi bisa tidur lebih banyak sedikit, kok tidak harus bangun mandi, sikat gigi dan lain sebagainya. Udah di rumah, lebih baik di rumah. Saudara sekalian, tanpa sadar kita mengabaikan arti kita beribadah. Apakah yang kita korbankan, apakah yang kita beri kepada Tuhan? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, apakah Tuhan masih menemukan Nuh yang muda di gereja kita? Mereka yang sungguh-sungguh mengerti hati Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh memberikan hidup untuk Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus di dalam surat 2 Timotius, dia berkata demikian. Secara lahiriah mereka yang menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ibadah menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Tidak ada pekerjaan yang lain. Udahlah ikut ibadah. Saudara, maaf saya tidak mengatakan pemimpin, pemain musik dan lain sebagainya tidak menyinggung saudara ya. Tapi sudah berapa banyak orang datang ke gereja hanya untuk melayani. Main drum, memimpin pujian dan lain sebagainya. Udah. Kamu dapat berkat apa? Dia tahu. Ada tata usaha di gereja kami saudara. Selesai khotbah semua, saya tanya. Tadi kamu dapat berkat apa dari khotbah saya? Tidak dapat apa-apa. Hah? Saya berteriak begitu keras, kamu udah dapat apa-apa? Enggak pak, saya itu konsentrasi puter ini puter itu. Mulai minggu depan, kamu tidak usah ikut kebaktian. Datang setel semua. Kamu duduk dengar firman. Untuk apa kamu setel semua jalan, lalu kamu ditanya, kamu dapat berkat apa? Tidak tahu pak, tidak dengar apa-apa. Ya tersinggung juga saya saudara ya. Udah khotbah kenceng-kenceng, keras-keras. Saya tanya, tidak dapat apa-apa. Tapi sebenarnya bukan soal saya tersinggung, saudara, bukan. Kamu jadi tata usaha udah sekian tahun. Selalu puter-puter ini. Kamu bakal masuk neraka. Kamu udah dapat apa-apa. Datang ke gereja, datang. Tapi tidak pernah ada perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia lakukan semuanya dengan baik. Tidak usah, cukup. Tidak usah kamu urus-urus itu. Tanpa mic, tanpa apa, semua bisa jalan. Tidak usah gara-gara itu. Kamu, memang dia buat bagus saudara ya. Dia atur segala sesuatu ya. Kita jam 8 mulai. Dia jam 6 kurang udah datang di gereja. Semua dia atur. Saudara, semuanya dia bisa atur dengan baik. Tapi satu, hatinya yang tidak terbuka untuk firman Tuhan.
Saya berkata, untuk apa? Kamu tahu semua, kamu mempersiapkan. Tapi kamu tidak dekat dengan Tuhan. Saudara, marilah kita belajar dari Nuh. Seorang yang benar, seorang yang tidak bercela, seorang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Seorang saudara yang sungguh-sungguh ketika memutuskan sesuatu dia bertindak. Dia melakukannya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Biarlah di tengah-tengah situasi virus corona ini, justru kita lebih intim dengan Tuhan, kita lebih dekat dengan Allah. Kita dapat melihat saudara, pada zaman sekarang ini bagaimana dibutuhkannya, bagaimana kita akan melihat ada keluar orang-orang yang dipakai Tuhan bagi kemuliaan namanya. Biarlah di tengah-tengah keadaan bagaimanapun kita tetap bersikap lurus di tengah kebengkokan, di tengah-tengah orang melakukan hal yang tidak benar, orang-orang yang salah, kita berani hidup benar demi kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat setiap kita. Biarlah kita menjadi Nuh pada zaman ini. Ketika hati Tuhan menjadi sakit, Tuhan melihat ada Nuh yang baik, Nuh yang hidup bagi kemuliaan namanya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita datang ke hadapan Tuhan. Saudara, pagi hari ini ketika saudara berada di tempat ini, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi masalah bagi saudara. Mungkin saudara sedang menghadapi berada di persimpangan jalan, harus ke sana, ke sini, atau ke situ. Saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Maukah saudara berkata, Tuhan, saya mau tetap lurus di tengah kebengkokan, di tengah-tengah orang-orang melakukan hal yang tidak benar. Saya mau belajar untuk berkomitmen seperti Nuh, sehingga ketika ditemukan, saya boleh belajar seperti Nuh, seorang yang berkenan kepada Tuhan, seorang yang tidak bercelah, dan seorang yang bergaul dengan Allah. Saya mau Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika dunia ini semakin rusak, ketika orang-orang semua melakukan kejahatan, meninggalkan Tuhan, ketika orang-orang hidup tidak benar, melukai hati Tuhan, mendukakan Tuhan, biarlah Tuhan menemukan ada orang-orang yang masih tetap hidup benar, tidak bercelah, dan hidupnya bergaul kepada Engkau. Biarlah kami menjadi Nuh pada zaman ini. Kami boleh berbicara menjadi berkat bagi zaman ini. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati setiap kami. Jadikanlah kami bukan hanya pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku firman. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah engkau berbuat bakti kepadanya, setelah engkau menikmati kehadirannya di dalam pujian dan di dalam firman yang ditabur, biarlah sekarang engkau pulang, meninggalkan tempat ini dengan membawa berkat Tuhan. Mari arahkan hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.